Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan Ibu FT dalam bidang studi bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teks cerita pendek. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat dan jaga kesehatan untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam SMP. Cerpen bab 4, kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menentukan struktur cerita pendek secara mandiri, jujur, dan penuh semangat. Anak-anak ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dalam teks cerpen. Adapun unsur ekstrinsik cerpen yaitu bahasa dan latar belakang pengarang. Sedangkan unsur intrinsik ada 6 yaitu tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi pada bagian yang pertama yaitu pengenalan situasi belum muncul masalah ataupun konflik. Masih berupa perkenalan para tokoh, adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian yang kedua ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Dalam pengungkapan peristiwa sudah disajikan peristiwa awal. Yang ketiga adalah menuju konflik. Dalam bagian yang ketiga ini sudah terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Berarti pada bagian yang ketiga sudah mulai terjadi peningkatan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kesukaran antar tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Dan struktur yang kelima adalah penyelesaian atau sering disebut dengan koda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa-peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Jadi
Yang perlu kita perhatikan pada bagian yang kelima ini, anak-anak ibu, koda tidak selamanya harus ada di dalam struktur cerpen. Bisa saja ada dan bisa tidak ada, tergantung pada akhir cerita yang dibuat oleh si pengarang. Nah, anak-anak ibu, demikianlah materi struktur cerpen yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih memahami struktur cerpen, silahkan anak-anak ibu kamu kerjakan soal yang sudah ibu buat di Google Classroom mengenai struktur dari cerpen. Selamat mengerjakan, kerjakan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih dan salam SMP.